Disclaimer, selamat menonton. Video ini hanya untuk hiburan semata. Ingat, ini hanya cerita fiksi semata. Jangan cari yang serius ya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Cerita diawali dengan memperlihatkan kediaman keluarga Mahoto. Tampak Rio dengan penuh semangat menghampiri ibunya yang sedang menata pot bunga. Keterampilan ibu semakin bagus. Sayang sekali, ibu tidak menjadi seniman perangkai bunga. Ibunya membalas sapaan Rio dengan tersenyum menyindir. Kau memang pandai bicara. Katakan, apalagi yang kau inginkan? Rio kemudian duduk dan memeluk ibunya. Lalu dia mengutarakan keinginannya. Ibu, bukankah dulu Lord memberikanmu 3 permintaan? Bisakah ibu memberikan satu untukku? Nyonya Mahoto pun sontak terkejut dengan permintaan putranya. Permintaan terakhir mungkin adalah ikatan terakhir antara kami, ibu dan anak. Ikatan itu benar-benar akan hilang ketika sudah habis batin. Nyonya Mahoto bergejolak. Ia lalu berkata kepada anaknya, aku sudah memakainya 1 kali ketika menyuruh dia untuk menikah dengan keluarga Iskandar. Kemudian, aku memakainya 1 kali lagi untuk melepaskan Lise. Sekarang, hanya tersisa yang terakhir. Rio menanggapi ibunya dengan nada sedikit memaksa. Apa yang terjadi dengan Lise? Bukankah hanya sebuah permintaan? Biarkan saja kalau habis. Memangnya ibu masih berharap Laura akan melakukan sesuatu untuk ibu? Karena menurut Rio, Laura adalah Rara 13. Murid yang diajarkan langsung oleh musisi nasional, Tuan Sutarjo. Dia bukan gadis desa. Rio kemudian kembali menanyakan pendapat ibunya. Apakah ibu bisa memberikan permintaan terakhir itu kepadaku? Aku pikir-pikir dulu, jawab Nyonya Mahoto sembari ia mendorong kepala anaknya. Di saat yang bersamaan, Nicholas datang menghampiri mereka. Sontak, Rio terkejut dengan kedatangan kakaknya. Dia pun bergegas untuk pergi, namun Nicholas langsung menyuruhnya untuk berhenti. Hari Senin adalah rapat umum pemegang saham triwulanan. Carilah waktu untuk hadir, sambil ancang-ancang untuk kabur. Rio mengatakan kepada kakaknya jika sahamnya hanya sedikit. Jadi menurutnya tidak perlu untuk hadir. Nicholas lalu memperingati adiknya dengan sindiran. Sudah berapa lama kau tidak hadir dalam rapat umum pemegang saham? Sedangkan ketika pembagian bonus setiap tahun, kenapa kau tidak pernah mengelaknya? Adapun Nyonya Mahoto, saat mendengar tentang rapat tersebut, ia langsung bertanya kepada putranya, apakah terjadi sesuatu dengan perusahaan? Nicholas menjawab, tidak ada. Hanya saja, Rio jarang pulang. Seharusnya dia pergi menunjukkan dirinya. Ibu dan Adrian harus hadir. Kita sekeluarga harus hadir. Oke, lanjut. Cerita lalu berpindah memperlihatkan Stefan yang sedang mengantri. Toko teh susu terkenal ini ramai sekali. Lord tidak tertarik dengan barang mewah. Jadi, satu-satunya jalan keluar adalah membeli teh susu untuk menghiburnya. Saat dia sedang mengantri, seseorang berkata kepadanya, Paman, apakah pria seusiamu masih minum teh susu? Yang lain ikut bertanya, Paman, kau calah ya? Kuberi 60.000. Kau bantu aku mengantre ya? Situasi itu pun membuat Stephen tak dapat berkata-kata. Setelah beberapa saat, terlihat Stefan sudah pulang dari mengantri teh susu. Dia lalu mengetuk pintu kamar istrinya. Namun, sang istri membalas dengan berteriak marah. Aku sedang marah. Aku tidak mau membuka pintu. Karena istrinya menolak membukakan pintu. Ia pun memberitahukan istrinya jika dia membelikannya teh susu dan kue tar kesukaan istrinya. Kue tar yang ia beli tersebut memiliki 9 rasa. Setelah ia mengatakan itu, tampak Lor mulai melunak dan membuka sedikit pintu kamarnya. Namun, bukannya langsung keluar untuk mengambilnya. Ia hanya mengeluarkan sedikit tangannya dan meminta untuk diberikan. Setelah itu, ia menyuruh suaminya untuk pergi. Stefan pun mengatakan, jika celah pintunya terlalu kecil, jadi tidak bisa untuk masuk. Lor pun akhirnya membuka pintunya lebar-lebar. Aku sendiri yang mengantre untuk membeli semua ini. Jangan marah lagi ya, aku salah. Aku minta maaf padamu. Lor memalingkan wajahnya. Apakah meminta maaf saja sudah cukup? Jika berbuat salah harus dihukum. Mendengar pembelaan istrinya, wajah Stefan pun langsung murung. Katakan, apa hukumannya? Apakah memukul pantat lagi? Bolehkah mengganti yang lain? Boleh juga, tapi takutnya kamu tidak akan setuju.
kata Lore sembari ia menyilangkan tangan di dada. Stefan kemudian bertanya tentang apa yang diinginkan oleh istrinya sebagai hukuman. Lord lalu berkata, kali ini kau tidak menghargai pendapatku. Kau melakukannya sesuka hatimu. Lain kali, aku juga tidak akan menghargai pendapatmu. Aku akan melakukan apapun yang kuinginkan padamu. Stefan pun tersenyum menanggapi perkataan istrinya dan bertanya kapan itu akan terjadi. Lore menjawab, tentu saja kapanpun aku mau. Kau adalah suamiku. Apakah aku perlu berdiskusi denganmu untuk melakukan hal ini? Stefan menanggapi sambil tersenyum. Jika kau benar-benar ingin seperti itu, aku bukannya tidak membolehkan. Aku setuju mendengar pendapat suaminya. Lore mengatakan, sepertinya kau sangat senang ya. Stefan menjawab, tentu, karena kau sudah memaafkanku. Tentu saja aku sangat senang. Namun, melihat tanggapan suaminya, Lore malah merasa jika sepertinya ada yang salah. Oke lanjut. Beberapa saat kemudian, Stefan mendapat panggilan dari Nicholas. Sementara itu, tampak Lore sedang duduk dan memakan kue yang dibawakan oleh suaminya. Setelah beberapa saat menelepon, Stefan pun tampak telah selesai berbicara dengan Nicholas. Ia kemudian menghampiri istrinya. Dia mengatakan, izinlah untuk tidak masuk kuliah hari Senin. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Cerita lalu berpindah pada hari Senin. Terlihat Stefan dan Lore sedang berjalan. Dan Lore menggunakan gaun yang cukup menawan. Dengan penuh antusias, Lore bertanya, Tuan Stefan, kita hari ini mau pergi kemana? Stefan hanya menjawab singkat, jika istrinya akan mengetahuinya nanti. Setelah itu, tampak mobil mereka berhenti di depan sebuah perusahaan. Perusahaan itu tak lain adalah Grup Farmasi Harapan, perusahaan milik keluarga Mahoto. Saat mengetahui tempat tujuan mereka, Lore berpikir, bukankah ini perusahaan keluarga Mahoto? Apakah Tuan Stefan akan membantuku untuk mengakuisisi perusahaan Farmasi Harapan? Sementara itu, Nicholas datang dan menyambut kedatangan mereka. Tuan Stefan, Lore, kalian sudah datang? Dengan tatapan penuh curiga, Lore bertanya, sangat misterius sekali. Apa yang sebenarnya mau kalian lakukan? Nicholas lalu membawa Stefan dan Lore memasuki sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu, sudah ada beberapa orang yang sedang duduk. Nicholas kemudian berkata, mari, aku perkenalkan. Dia adalah Stefan Guntoro, Presiden Grup Kandara, dan dia adalah adikku Lore. Nona Lore barulah putri kandung ayah dan ibuku. Mari kita saling berkenalan secara resmi. Para hadirin di tempat itu langsung bertanya-tanya karena kedatangan Stefan di rapat pemegang saham perusahaan mereka. Grup Kandara sangat kaya dan berkuasa, tapi aku tidak pernah dengar bahwa mereka tertarik pada obat-obatan. Untuk apa Tuan Stefan datang ke rapat umum pemegang saham perusahaan kami? Di sisi lain, Brandon menyapa Tuan Stefan. Ternyata Tuan Stefan juga datang. Selamat datang di perusahaan farmasi Harapan. Stefan dan Lore berjalan dan mencari tempat untuk duduk. Brandon kemudian bertanya, ini adalah pertama kalinya aku bertemu Tuan Stefan. Entah ada rencana apa Anda datang ke perusahaan kami? Stefan menjawab, rapat hari ini dipimpin oleh Pak Nicholas. Aku tidak bisa membocorkannya. Sementara itu, terlihat Nicholas sudah membuka komputernya, lalu membuka beberapa file. File itu kemudian akan ia putar, semuanya sudah tiba. Kalau begitu, kita mulai rapat hari ini sekarang. Silakan lihat ini terlebih dahulu. Nicholas pun kemudian menekan remote dan file video. Sebelumnya memperlihatkan adegan kemesraan Brandon dengan selingkuhannya, yaitu ibu kandung Kaneta. Sontak, Nyonya Mahoto langsung bereaksi dengan marah, dasar Brandon bajingan, kau berani mengkhianatiku? Nyonya Mahoto yang sudah diliputi api kemarahan berkata, aku sudah membantumu mendirikan perusahaan, tapi kau malah berselingkuh di luar sana. Nicholas memperlihatkan tatapan tajam dan menyuruh ibunya untuk sedikit tenang. Karena itu baru permulaan. Nyonya Mahoto pun bertanya tentang maksud putranya. Nicholas kemudian menekan remote lagi. Lalu tampilan berubah memperlihatkan foto tentang perayaan ulang tahun keluarga. Selingkuhan Brandon. Nicholas lalu menjelaskan, mereka sudah bersama selama bertahun-tahun. Lalu memiliki seorang putra dan seorang putri. Putranya sekolah di luar negeri. Sedangkan putrinya
Nicholas tidak melanjutkan penjelasannya. Adapun Kaneta, terlihat ia sedikit ketakutan, karena dia sudah tahu apa yang akan diucapkan oleh Nicholas. Ia lalu memegang tangan Nyonya Mahoto. Ibu, bukan seperti itu. Dari dulu aku adalah anak yatim piatu. Ibu harus percaya padaku. Dia lalu lanjut memeluk Nyonya Mahoto. Sembari ia mengeluarkan jurus andalan dengan menangis. Karena ia berpikir, jika dia diusir dari keluarga Mahoto, maka dia akan kehilangan segalanya. Ibu, aku adalah putri ibu selamanya. Foto itu palsu. Itu adalah foto hasil editan. Nyonya Mahoto pun mempercayai ucapan Kaneta dan memeluk balik Kaneta. Palsu, semuanya palsu. Ada orang yang ingin memprovokasi hubungan kita. Kau, ini pasti ulahmu. Kau tidak suka melihat aku memperlakukan Kaneta dengan baik. Jadi kau membuat foto itu untuk memprovokasi hubungan kami. Ucap Nyonya Mahoto sembari menunjuk Lore. Adapun Lore, dia hanya menanggapi dengan santai atas tuduhan tersebut dan mengatakan jika itu terserah Nyonya Mahoto. Melihat situasi tersebut, Brandon beranjak dari duduknya, kemudian berjalan untuk mematikan alat proyeksi. Ia kemudian berkata, "Maaf semuanya, ada urusan yang harus keluarga kami selesaikan. Silahkan semuanya pergi dulu," ucapnya, sembari mempersilahkan semua tamu untuk pergi. Akan tetapi, Nicholas menimpali, "Maaf, tapi sistem keamanan sudah diaktifkan. Jika tidak ada aku hari ini, siapapun tidak bisa meninggalkan ruang rapat." Ini, ia kemudian berkata dengan tegas, "Pemegang saham sekalian, terkait ketua Brandon yang memiliki perilaku dan moral buruk, aku mengusulkan untuk mencabut jabatannya sebagai ketua. Mulai sekarang, dia tidak lagi memiliki kekuasaan atas pengambilan keputusan apapun dalam perusahaan." Menanggapi perkataan Nicholas, Brandon berteriak marah, "Apa salahnya seorang pria tebar pesona? Apakah kalian tidak memiliki teman wanita? Ini tidak memengaruhi kekuasaanku atas pengambilan keputusan." Pemegang saham lain menimpali, "Itu benar Nicholas. Bahkan jika Pak Ketua sungguh memiliki wanita lain di luar sana, dan Kaneta benar-benar anak haramnya, memangnya kenapa?" Menanggapi hal tersebut, Nicholas lalu melirik asistennya. Sang asisten yang mengerti kemudian membagikan selembar kertas kepada para tamu. Setelah membaca dokumen tersebut, para pemegang saham menilai jika itu memang merupakan sebuah kejahatan. Terlihat, apabila dokumen yang dibagikan tersebut berisi tentang kekasih Brandon menyewa orang untuk menculik Lore. Lalu, Brandon menyuap penyidik untuk menghentikan kasus tersebut. Saat membaca dokumen tersebut, tampak Lore tersenyum bahagia karena ia berpikir Tuan Stefan telah mengerahkan begitu banyak upaya untuk mencari keadilan untuknya. Nicholas kemudian menjelaskan, tidak hanya memiliki pelakor di luar sana, tapi juga membiarkan pelakor itu mencari orang mesum untuk menculik putri kandungnya sendiri. Setelah itu, dia membantunya untuk menutupi masalah tersebut. Kemudian, dia membawa pulang anak haramnya dan menyuruh istrinya yang tidak tahu apa-apa untuk membesarkannya. Bahkan pembunuhan pun tidak sekeji itu. Berdasarkan bukti-bukti ini, aku berhak mencurigai bahwa Tuan Brandon dan kekasihnya bersekongkol untuk membunuh putri kandungnya dan menggantikannya dengan anak haramnya. Apakah kalian yakin ingin membiarkan orang seperti ini menjabat sebagai ketua? Jika Tuan Brandon terus menjadi ketua, begitu informasi ini bocor, aku percaya produk perusahaan ini pasti akan diboikot oleh semua orang. Dan harga saham akan anjlok. Setelah mendengar semua fakta tersebut, para pemegang saham pun menanggapi, hapus dan keluarkan Brandon dari Dewan Direksi secara permanen. Yang lain menimpali, aku setuju untuk menghapus Brandon dan tidak pernah mempekerjakannya lagi. Setelah mendengar pendapat yang lain, Nicholas lalu berbalik melihat adik-adiknya. Lalu, bagaimana dengan kalian? Rio dan Adrian pun hanya bisa menyetujui perkataan kakaknya. Nicholas kemudian melihat ayahnya, semuanya sudah setuju. Tuan Brandon, mulai sekarang, kau bukan ketua dari perusahaan farmasi harapan. Kau tidak memiliki kekuasaan atas pengambilan keputusan apapun dalam grup. Setelah mengatakan itu kepada Brandon, ia lalu melihat ke arah Kaneta. Nona,
3% saham atas namamu juga seharusnya menjadi milik adik kandungku. Aku akan segera mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mengambil kembali saham atas namamu. Mendengar hal itu, tampak tubuh Kaneta gemetar ketakutan. Tidak, kau tidak boleh seperti itu. Aku sama sekali tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Aku juga korban. Nyonya Mahoto ikut berbicara dan melindungi Kaneta. Aku yang memberikan saham itu kepada Kaneta. Apa kamu mengambilnya kembali? Nicholas, kuperingatkan padamu. Jika kau menindas adikmu lagi, aku tidak akan sungkan padamu. Mendapat tanggapan seperti itu dari ibunya. Nicholas tidak membalas. Namun, dia berkata kepada tamu, pemegang saham sekalian, ada sedikit urusan yang harus diselesaikan keluarga Mahoto. Silahkan semuanya meninggalkan ruang rapat ini. Aku akan datang untuk meminta maaf secara pribadi nanti. Setelah itu, terlihat para pemegang saham sudah keluar dari ruangan rapat sembari berdiskusi perihal kejadian tersebut. Kembali di dalam ruangan, Nicholas berkata kepada keluarganya, sekarang hanya tersisa keluarga kita sendiri. Kita bisa membicarakan urusan keluarga. Setelah mengatakan itu, ia memasukkan flash disk ke komputernya. Lalu ia memutar rekaman suara percakapan Kaneta dengan ibu kandungnya. Ibu, kapan adik bisa kembali untuk mengambil alih perusahaan? Kapan kita sekeluarga bisa berkumpul bersama? Merese, si orang gila ini semakin mudah emosi. Aku benar-benar tidak ingin menghiburnya lagi. Lord, si jalang ini mengacaukan urusanku. Aku membenci Merese dan ketiga anaknya yang bodoh itu. Ibu, jika Merese tahu bahwa aku adalah putri ibu, apakah depresinya akan kambuh lagi? Aku benar-benar ingin sengaja membocorkan kebenarannya untuk merangsangnya. Mungkin saja dia akan bunuh diri seperti sebelumnya. Nyonya Mahoto pun sontak melihat Kaneta dengan tatapan yang tajam. Kaneta lalu berusaha menjelaskan, itu bukan aku. Aku tidak pernah bicara seperti itu. Itu palsu. Kakak telah memalsukan rekaman itu. Nyonya Mahoto yang sudah marah langsung saja menampar wajah Kaneta. Kenapa kau seperti ini padaku? Aku paling menyayangimu. Kenapa kau masih tidak puas? Kau malah menantikan kematianku. Aku begitu mencintaimu, menganggapmu sebagai darah hidupku. Apakah aku berbuat salah padamu? Katakan, katakan. Sementara itu, Brandon tiba-tiba mendorong istrinya menjauh dari Kaneta. Ia melindungi Kaneta dan menyuruh istrinya untuk berhenti. Nicholas kemudian maju melindungi ibunya. Brandon, kau tidak hanya kehilangan perusahaan, tapi aku akan menyerahkan bukti ini kepada polisi, agar kau dan pelakor itu hidup di penjara. Aku akan membalas semua perbuatanmu. Brandon menanggapi, aku benar-benar telah membesarkan putra yang baik. Nicholas berterima kasih atas pujian ayahnya. Aku masih jauh di belakangmu. Saat itu, kau mendirikan perusahaan dengan bantuan kakak, tapi kau malah mengambil uangnya untuk bersenang-senang dengan kekasihmu. Adik kandungku Lor, saat itu masih berusia 3 tahun, tapi kalian malah ingin membunuhnya. Sementara mereka mengobrol, Nyonya Mahoto mengambil asbak di meja. Kemudian ia meleparkannya ke kepala Kaneta. Aku begitu mencintaimu. Demi kau, aku bahkan memutuskan hubunganku dengan putri kandungku sendiri. Bagaimana kau meminta maaf pada Lord? Mendapat perlakuan seperti itu, Kaneta sontak terkejut. Bisa-bisanya dia sekejam ini. Pada akhirnya, aku hanyalah pengganti Laura. Alat untuk mengungkapkan kasih sayang seorang ibu baginya. Dia kemudian berdiri dengan tangan yang bersiap. Lalu dia menampar Nyonya Mahoto dengan cukup keras. Ia balik memarahi Nyonya Mahoto, sudah cukup. Siapa yang menginginkan kasih sayang dari wanita gila sepertimu? Sejak masuk ke keluarga Mahoto, aku harus bersandiwara menjadi gadis penurut setiap hari untuk menghibur kalian. Kalian hanya ingin menebus rasa bersalah kalian terhadap Lord kepadaku. Karena kalian, sejak kecil aku berpisah dengan ibuku dan hidup bersama orang lain. Aku harus berhati-hati setiap saat, tidak berani menentang siapapun dari kalian. Kalian tidak akan pernah mengerti perasaan seperti ini. Kalian tidak membiarkan keluargaku berkumpul kembali. Jadi aku juga tidak akan membiarkan kalian hidup bahagia. Aku memang sengaja memprovokasi agar kalian saling menyakiti dan bersaing. Aku benci kalian.
Nyonya Mahoto yang mendengar semua pengakuan Kaneta, sontak hanya bisa terdiam menyadari semua kesalahan yang telah ia perbuat. Disebabkan karena hasutan Kaneta, ia kemudian berlari dan memeluk Lor. Putriku, maafkan ibu. Ibu benar-benar salah. Bagaimana kau bisa memaafkanku? Lor yang dipeluk tiba-tiba. Ia langsung mendorong tubuh ibunya menjauh. Ini bukan masalah meminta maaf. Hanya tersisa satu permintaan di antara kita. Bibi, Nyonya Mahoto pun terkejut dengan perkataan Lor tersebut. Ia memegangi kepalanya dan berkata, "Tidak, aku tidak ingin menggunakan kedua permintaan itu. Juga tidak ingin memutuskan hubungan denganmu. Semua ini adalah hasutan Kaneta. Aku sudah dijebak olehnya." Melihat kejadian itu, Stefan berdiri melindungi istrinya. "Kau sebagai seorang ibu, jika kau benar-benar ingin melindungi putrimu, bagaimana bisa kau dengan mudah dihasut oleh orang lain? Lor sudah meninggalkan rumah begitu lama. Setiap kemunculanmu hanya akan membawa rasa sakit untuknya. Ketika kau memiliki Kaneta, kau mengabaikannya. Atas dasar apa kau datang untuk menebus kekosongan ini setelah kehilangan Kaneta?" Melihat ibunya seperti itu, Nicholas maju dan memegang ibunya. "Tuan Stefan, setelah adikku menghilang saat itu, ibu terkena gangguan mental dan emosinya menjadi tidak stabil. Namun, di dalam bawah sadarnya, dia selalu mencintai putri kandungnya." Mendengar itu, Lord maju dan berbicara, "Apakah aku pantas untuk mendapatkannya? Apakah aku harus menanggung hinaan yang dia berikan hari demi hari? Menanggung ucapan sarkasme dari Adrian dan caci maki dari Rio? Apakah aku sudah berbuat salah? Orang tuaku juga memanjakanku sejak kecil. Aku tidak akan pernah memaafkan kalian karena memperlakukanku seperti itu. Tidak akan pernah." Melihat istrinya sudah sangat emosi, Stefan merangkul dan menenangkannya sebagai suami. Ia berkata kepada Brandon, "Kembalilah dan beritahu kekasihmu itu, aku sudah mendapatkan semua bukti penculikan Lor. Sepertinya, dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara." Brandon menatap Stefan. "Tuan Stefan, sepertinya kau tidak berhak mengurus urusan keluarga kami." Stefan menimpali, "Kalian bersekongkol menyakiti istriku, tapi tidak membiarkanku mengurusnya. Kau kira aku, Stefan Guntoro, mudah untuk ditindas ya?" Pernyataan spontan Stefan itu sontak membuat mereka semua terkejut, kecuali Nicholas yang sudah mengetahuinya lebih dulu. Bukankah Lord telah diasuh oleh pria berusia 40 tahun sampai 50 tahunan? Kenapa malah terikat hubungan dengan Tuan Stefan? Kaneta kemudian berkata dengan sinis, "Lord, kau benar-benar hebat. Bisa-bisanya kau merayu pria lain ketika sedang mengandung anak. Haram." Nicholas berbalik menanggapi Kaneta dengan marah, "Diam, pacar Lord selalu Tuan Stefan. Mereka sudah menikah. Jika kau berani menyebarkan gosip untuk memfitnahnya lagi, jangan salahkan jika aku bersikap kasar padamu." Mengetahui semua fakta tersebut, Brandon terkejut tidak percaya, karena keluarga Guntoro adalah keluarga kaya raya. Bahkan Stefan memiliki kekayaan miliaran. Bukankah berarti seketika derajat Lord menjadi setinggi langit? Dia lalu bertanya, "Mengapa kau tidak mengatakannya dari awal?" Stefan melihatnya dan mengatakan, "Apakah kau menyesal tidak mengambil kesempatan untuk berhubungan dengan grup Kandara? Sayang sekali, jika kalian mau bertanya itu anak siapa sebenarnya, kalian tidak akan memaksanya keluar dari rumah. Kualifikasi apa yang kalian miliki untuk menjadi orang tua dan kakak-kakaknya? Aku akan menjaga istriku dengan baik. Kuperingatkan pada kalian, kelak, jauhi dia. Kalau tidak, jangan salahkan jika aku bertindak kasar." Lord tampak sangat senang mendengar perkataan suaminya. "Suamiku tampan sekali ketika membelaku. Orangnya sangat kuat." Dia lalu menarik lengan suaminya dan mengatakan jika dia sedang lapar. Stefan pun tertawa dan bertanya, "Istriku, kau mau makan apa? Aku akan membawamu ke sana." Setelah itu, mereka berjalan untuk meninggalkan ruang rapat. Sementara itu, Nyonya Mahoto terduduk di lantai memanggil Lord supaya tidak pergi meninggalkannya. Di sisi lain, Nicholas melihat Brandon dan Kaneta berlari untuk meninggalkan ruangan. Nicholas pun langsung menghadang mereka. "Tuan Brandon, aku belum selesai memberi perhitungan kepada kalian. Kalian mau pergi begitu saja?" Ia melanjutkan, "Tuan Brandon,
Kau telah melanggar kebaikan ibuku dengan memberikan sejumlah besar uang kepada kekasihmu. Aku akan menuntutmu ke pengadilan, lalu memintamu untuk mengembalikan setiap sen yang kau gunakan untuk pelakor itu. Setelah itu, ia melihat Kaneta. Kau juga. Aku tidak akan memperhitungkan makanan dan pakaianmu selama ini. Anggap saja aku memberi makan anjing. Namun, jangan berharap kau bisa membawa saham, perhiasan, dan barang mewah sedikit pun. Brandon sontak marah mendengar itu. Kau memang putraku yang baik, lebih hebat dariku. Aku merasa lega kalah di tanganmu kali ini. Oke, lanjut. Cerita kemudian berpindah, memperlihatkan Brandon dan Kaneta yang pulang ke rumah mereka. Nicholas adalah cucu yang dibesarkan oleh pria tua itu. Dia sangat kejam. Aku harus segera memindahkan harta saat di dalam rumah. Ia kemudian membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan yang sudah kosong melompong. Sontak, ia langsung tersungkur di lantai dengan tidak berdaya. Nicholas benar-benar ingin membunuhku. Dia sama sekali tidak menyisakan apapun, begitu pula Kaneta. Dia juga masuk ke ruangan, dan ruangan itu juga sudah kosong, tidak tersisa. Di mana mahkotaku, berlianku, tasku? Kenapa semua barangku hilang? Beberapa saat kemudian, beberapa orang mendatangi mereka. Villa ini terdaftar atas nama Nyonya Marseille. Nyonya Marisa telah mengambil kembali hak tinggal kalian. Harap kalian segera pergi. Mereka kemudian diusir keluar dari villa tersebut. Kaneta melihat ayahnya dan bertanya, "Ayah, apa yang harus kita lakukan?" Ayahnya menjawab, "Kita pergi mencari ibumu terlebih dahulu." Cerita kemudian berpindah. Di sebuah apartemen, tampak Brandon, selingkuhannya dan Kaneta sedang berkumpul. Ibu kandung Kaneta tampak sedang menangis. "Bagaimana ini? Jika Nicholas dan Stefan menuntutku, aku pasti akan ditangkap." Brandon menimpali istrinya. "Kau hanya tahu menangis saja. Sekarang kita harus memikirkan bagaimana caranya memindahkan hartanya." Istri Brandon tampak marah dengan respon suaminya. "Brandon, dasar tidak punya hati. Jika aku tidak membiayaimu untuk sekolah dan mengenalkan Marese kepadamu, sekarang mungkin kau masih menggali ubi jalar di atas gunung." Sontak, Brandon tersinggung dengan ucapan istrinya. Ia lalu mendekat dan menampar istrinya, tidak menerima atas tindakan suaminya. Ia menangkap kepala suaminya dan menarik rambutnya, dan terjadilah pertengkaran. "Beraninya kau menamparku? Selama ini, aku melakukan kejahatan. Aku menculik Lord agar Kaneta bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik. Tapi kau malah mencelakaiku hingga titik ini." Sementara mereka bertengkar, pintu tiba-tiba dibuka. Nicholas bersama dengan dua polisi datang menemui mereka. "Kalian dicurigai atas perbuatan penculikan dan pembunuhan. Silahkan ikut dengan kami." Mereka kemudian diborgol dan dibawa oleh sang polisi. "Menurutlah, selain dicurigai atas penculikan, kau juga dicurigai berkolusi dengan gangster asing untuk mencoba membunuh rakyat kita." Saat mereka sudah dibawa pergi, tidak lupa Nicholas memberitahu selingkuhan ayahnya. "Aku benar-benar minta maaf. Putra Anda telah terdaftar sebagai buronan kelas A karena menyewa pembunuh. Jika dia berani kembali ke negara ini, dia akan segera ditangkap." Nicholas kemudian memberitahu Kaneta, "Rumah ini adalah pemberian Brandon dengan melanggar kebaikan ibuku. Aku akan segera mengajukan ke pengadilan untuk mengambilnya kembali. Jika kau ingin diusir, kau bisa bertahan di sini. Bukankah kau selalu memandang rendah ibu kami selama ini? Kau bukanlah siapa-siapa tanpa kami." Ucapnya dengan senyuman tipis menghina. Adegan berpindah di rumah Stefan. Terlihat Stefan berbicara kepada asistennya. "Urusan Nicholas sudah beres. Kau pikirkan cara untuk menyelamatkan kekasih Brandon, lalu memberinya paspor dan membantunya melarikan diri keluar negeri." Lord yang sedang makan dan mendengar ucapan Stefan bertanya, "Kenapa kau mau membantunya melarikan diri?" Stefan tersenyum menanggapi pertanyaan istrinya. "Aku memberinya paspor dari sebuah negara kecil di Afrika. Negara itu mendukung poligami. Selain itu, di sana sedang terjadi perang dan virus merebak." Lord pun cukup senang dengan penjelasan suaminya. Benar-benar tempat yang bagus. Bukankah dia suka dengan hal-hal seperti itu? "Suamiku, kau jahat sekali.
tapi aku menyukainya. Lalu, bagaimana dengan Brandon? Bagaimana kau mengatasinya? Stefan menjawab, Brandon tidak melaporkan kasus kejahatan besar ini, tapi malah menyuap penyidik. Jika perlu, tim pengacaraku bisa membuatnya diberi hukuman, mulai dari 10 tahun. Terserah, mau dihukum seperti apa? Anggap saja sebagai tanda terima kasihku, karena sudah menjadi ayah kandungku. Oke lanjut.